Saudara penonton, calon Gubernur Sumatera Selatan dengan nomor urut 2, Insinyur Haji Edi Santana Putra, berpasangan dengan Dr. Rizky Aprilia, kini tengah melakukan kunjungan silaturahmi ke berbagai daerah dalam Provinsi Sumatera Selatan. Seperti halnya pada hari Jumat ini, Insinyur Haji Edi Santana Putra sebagai calon Gubernur Sumatera Selatan melakukan kunjungan ke kelurahan daripada Bukit Sangkal, yaitu di Sekojo, Kecamatan Kalidoni, di daerah Kecamatan Sematang Borang, dalam rangkaian temu muka dan melakukan silaturahmi dengan masyarakat setempat. Sekaligus dalam kunjungan tersebut, Insinyur Edi Santana mendengarkan keluhan-keluhan dan beberapa hal yang ditemui dalam masyarakat. Berikut laporan kami selengkapnya. Insinyur Haji Edi Santana Putra MT dengan nomor urut 2 berpasangan dengan Dr. Rizky Aprilia SHMH maju sebagai calon Gubernur Sumatera Selatan periode tahun 2004-2029 yang akan digelar dalam Pilkada serentak tanggal 27 November tahun 2024. Paslon Gubernur Sumatera Selatan dengan nomor urut 2 kini terus melakukan kegiatan dan kunjungan silaturahmi di berbagai tempat, baik dalam kota Palembang maupun di berbagai kabupaten di Sumatera Selatan, guna mendengarkan berbagai aspirasi warga sekaligus menampung keluhan-keluhan yang ditemui di tengah-tengah masyarakat dalam Provinsi Sumatera Selatan. Seperti halnya Jumat 11 Oktober tahun 2024, Paslon Insinyur Haji Edi Santana Putra MT ini melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus berdialog dengan masyarakat yang bermukim di Desa Sri Mulyo, Kecamatan Sematang Borang, dalam kota Palembang. Ketika melakukan silaturahmi dengan masyarakat Kecamatan Sematang Borang yang bermukim di Jalan Padat Karya, Lorong Puri Indah, Desa Sri Mulyo, Kecamatan Sematang Borang, Insinyur Haji Edi Santana Putra MT mengajak seluruh lapisan masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk dapat memberikan hak suara dalam Pilkada Gubernur dan Wali Kota tanggal 27 November 2024 dengan pilihan yang tepat yang bisa membangun kota Palembang dan Sumatera Selatan umumnya dari berbagai sektor yang dapat mensejahterakan masyarakatnya di era yang baru, tentunya juga dengan perubahan baru serta pemimpin baru. Sumatera Selatan cerah maju bersama di era baru. Di Desa Sri Mulyo, Kecamatan Sematang Borang, para relawan Edi Santana Putra di daerah tersebut mendeklarasikan dan memberikan dukungan kepada pasangan cagup Insinyur Haji Edi Santana Putra MT dengan Dr. Rizky Aprilia tentunya untuk memenangkan paslon dengan nomor urut 2 ini menjadi Gubernur Sumatera Selatan periode tahun 2025-2030. Berikut liputan kami selengkapnya kunjungan silaturahmi paslon Gubernur Sumatera Selatan Edi Santana Putra di Kecamatan Sematang Borang, Kalidoni, sekaligus juga melakukan wawancara dengan para relawan di tempat tersebut. Menang. Ini sedikit kampanye, ya. Tapi ini bukan ini. Tapi itu atas dasar saya sendiri. Karena penilaian saya, memang saya tahu beliau. Gitu. Selain tahu dari saya sendiri juga tahu juga dari beliau-beliau yang ada di depan ini, karena memang beliau-beliau ini ada di sekitaran mereka di waktu mereka menjabat. Selanjutnya saya minta permohonan maaf jika dalam acara ini, baik itu dalam sambutan, baik itu dalam penyebutan nama ataupun tak tersebut nama Bapak Ibu,
dengan penuh rasa sungguh dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami mewakili relawan Kecamatan Sematang Worang Kota, Kota Palembang yang berada di Sumatera Selatan. Dengan ini kami menyatakan sikap siap memenangkan, siap memilih, siap mencoblos pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Insinyur Haji Edi Santana Putra dan Ibu Dr. Haja Rizky Aprilia sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Palembang 11 Oktober 2024. Ketua relawan atas nama saya sendiri, Suandri. Gubernur baru, era baru, nomor 2 di mana-mana, nomor 2 di desa, di kota, di mana-mana, pasti menang. Nomor 2 di mana-mana, nomor 2 di RT, di dusun, di mana-mana, nomor 2. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati tuan rumah yaitu Ananda Andri beserta seluruh tim yang semangat sekali tadi, luar biasa. Terima kasih. Ini teman-teman Pak Rismalyani, Pak Erwin, Pak Abu, ya Pak. Cuman jalan kita kan lebih bagus nih ke Tanjung Api-Api lah, siap lah katakanlah, tinggal bangun jalan dari Simpang Sursang ke Tanjung Carat 7 kilo sudah dianggarkan sebetulnya. Pelabuhan itu sudah dianggarkan, kami yang berjuang tahun 2021, tahun 2022 hilang anggaran itu. Wah, kami tanya, agak marah dikit aku dengan Pak Menteri ya. DPR baca larang Menteri ya. Marah-marah dikit gitu kan. Tapi itu yang benar. Lah kan kita sudah deal, sudah masuk, apa hilang anggaran. Nah Pak, katanya pemimpin sana mintanya nggak usah di ini masuk APBN, tapi masuk ini baik. Tadi baca kami ya. Investor nggak masuk, perusahaan daerah baik. Nah Pak, itu Pak Menteri sampai tamat itu pemimpin itu tidak keterbangun dan bicara kita jengok, tak terbangun. Sayang, kenapa? Harusnya berpikir cerdas, biar rawan dulu. Walaupun masih dikit belum selesai, tidak apa-apa. Malah kalau aku investor datang, nah jalannya sudah. Nah ini mulai dipancang dermaga. Lebih minatnya kan akan lebih besar. Nah, ini kesalahan kita berdahulu. Sehingga sekarang nol lagi. Kita mulai lagi berjuang lagi untuk Tanjung Carat. Tanjung Carat harus terbangun. Kenapa? Kalau ada pelabuhan samudra,
itu industri-industri hilir kita muncul. Karet misalnya apa, pabrik bantalan mesin, macam-macam. Wiper. Berapa hari, 3 hari lagi aja udah kan. Naik kucing batang gitu kan. Merdeka kan. Jadi hari ini kita seluruh atau terima kasih Bapak Ibu, terutama Ananda Andri karena sudah diundang di sini syukuran ini, dan mudah-mudahan sekali lagi kita doakan Ananda dan semua kita doakan supaya dibukakan pintu rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Supaya diberi kesehatan lahir dan batin kita. Amin. Dipanjangkan umur kita karena rajin bersilaturahim. Betul Bu? Uji Ustadz nih itulah. Aku nyambung punya bayar. Ya, betul. Kalau rajin bersilaturahim panjang umur. Insyaallah ya. Makasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era baru nomor 2 di mana-mana, nomor 2 di desa, di kota, di mana-mana, pasti menang. Nomor 2 di mana-mana, di RT, di dusun, di mana-mana. Yes, yes, yes. Saudara penonton, kunjungan daripada paslon Edi Santana sebagai calon gubernur Sumatera Selatan ke berbagai daerah, khususnya di daerah kelurahan daripada Sri Mulyo, Kecamatan Sematang Borang ini, mendapat sambutan hangat daripada tokoh masyarakat dan sekaligus mendeklarasikan untuk mendukung daripada Bapak Edi Santana ini menjadi gubernur Sumatera Selatan. Nah, kami akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh masyarakat yang bermukim di Jalan Padat Karya, Kelurahan Sri Mulyo, Kecamatan Sematang Borang. Assalamualaikum Pak Andri ya. Iya. Dengan adanya kunjungan daripada Edi Santana ini ke daerah Sematang Borang ini, apa yang diharapkan dengan adanya kunjungan seperti ini? Ya, tentu diharapkannya begini. Untuk calon gubernur, rasanya untuk yang periode sekarang yang paling ideal adalah kami lihat ada di sosok Pak Edi Santana Putra ini. Jadi kita mengharapkan warga di sini untuk seluruh warga lah, seluruh warga bersepakat untuk support untuk di Kelurahan Sukamulya ini, sepakat untuk support Pak Edi Santana karena banyak harapan yang kami rasakan akan bisa diselesaikan oleh Pak Edi Santana Putra. Kemudian tadi kan saya mendengar ada deklarasi pernyataan dukungan ya agar mengharapkan agar Edi Santana menjadi gubernur Selatan. Apa keistimewaan daripada tokoh Pak Edi Santana ini? Banyak kita lihat dari keistimewaan Pak Edi ini. Mulai dari pengalaman beliau sebagai jadi wali kota, 10 tahun jadi wali kota. Kami melihat dari berbagai sisi ya. Mulai dari sisi pribadi beliau tidak termasuk orang yang bermewah-mewah. Beliau bukan orang yang mengumpulkan harta untuk keluarganya atau dia sendiri. Sederhanaan beliau masih tetap beliau jaga. Dari sisi visi, rasanya memang dari visi dan misi sebagai seorang gubernur, cuman beliau yang bisa ibaratnya itu mencanangkan beberapa hal besar untuk Sumatera Selatan. Contoh pembangunan di pelabuhan Tanjung Api-Api Carat itu Tantang Jarat itu ya, terus bikin kawasan untuk milenial, untuk pelatihan, untuk belajar digital. Wah, itu rasanya saya belum lihat untuk calon gubernur yang lain. Nah, ini kan visi besar. Kalau yang lain tuh masih tipe yang lama, ibarat itu yang mau mesejahterakan rakyatnya apa segala macam. Tapi
apa bentuknya, nah itu belum kelihatan. Kami melihat sosok Pak Edi ini ada, karena memang ini konkret gitu kan. Andainya beliau memang terpilih, masyarakat meridhoi beliau dan mencoblos beliau ibarat sehingga beliau jadi gubernur, saya yakin itu akan terlaksana 5 tahun. Jadi ke depan sudah tahu nih, oh Sumsel akan seperti apa itu sudah tahu, karena sudah ada rencana-rencana itu yang jadi ini kami. Baik, saudara penonton, nah itulah wawancara kami bincang-bincang dengan salah satu tokoh masyarakat yang bermukim di Kecamatan Sematang Borang yang mendukung dan mendeklarasikan dukungan untuk Edi Santana Putra menjadi Gubernur Sumatera Selatan. Kunjungan paslon nomor urut 2 Insinyur Haji Edi Santana Putra ke Kecamatan Sematang Borang, khususnya di Jalan Padat Karya, Lorong Puri Indah, Palembang, mendapat simpati dari masyarakat setempat karena masyarakat dapat menyampaikan keluhan-keluhan dari berbagai aspek. Seperti halnya di Jalan Padat Karya ini, menurut penduduk setempat, dulunya tidak pernah banjir, tetapi pesatnya pembangunan yang ada dan tidak terkendali sekarang ini apabila musim hujan tiba menjadi banjir. Saudara penonton, kunjungan daripada paslon Edi Santana sebagai calon Gubernur Sumatera Selatan di daerah Kecamatan Sematang Borang dilakukan para relawan yang bermukim di daerah Kecamatan Semarang, khususnya di daerah Jalan Padat Karya ini adalah dukungan agar gubernur ini untuk tahun mendatang ini adalah Edi Santana. Nah, kami akan berbincang-bincang dengan salah satu juga merupakan warga masyarakat di sini, yaitu Assalamualaikum Pak Aris. Bagaimana dengan adanya deklarasi yang dilakukan oleh Pak Edi Santana tadi di Kecamatan Sematang Borang ini, rakyat pada berbondong-bondong mendukung beliau. Bagaimana tanggapannya? Alhamdulillah. Jadi kebenaran di Sri Mulia ini, di Jalan Padat Karya ini ada salah satu tokoh muda di lingkungan situ mempunyai usaha. Nah, pada saat itu beliau mengundang kami masyarakat di Sri Mulia ini, dan juga pada ini kesempatan juga ada tokoh masyarakat, tokoh Sumatera Selatan, tokoh Kota Palembang, Pak Edi Santana Putra itu diundangnya. Dan dalam pertemuan ini juga rupa-rupanya pengusaha ini namanya Andri ini sudah memperhatikan kiprah langkah daripada Edi Santana ini dalam rangka beliau memimpin Kota Palembang. Nah, pada saat inilah dia setelah ada juga minta tanggapan dari usahanya itu, Pak Andri ini menjadi relawan ya, melihat apa visi misi daripada Edi Santana ini sangat bermasyarakat sekali. Itulah. Kemudian pada saat itulah langsung Andri yang CEO daripada usaha ini bersama dengan anak buahnya, dengan rekan-rekan masyarakat sana menjadi relawan daripada Edi Santana Putra, memberikan deklarasi. Itu apa? Ya. Baik, kemudian tadi dengar ada usulan dari ketua RT setempat, khususnya di daerah Jalan Padat Karya. Ya. Ini katanya dulu daerah ini tidak banjir, sekarang banjir. Nah, apakah ada usul-usul apa yang dilakukan pada Pak Edi Santana tadi? Oh iya, kami kan mendengar juga di situ kan masyarakat, kan keluhan masyarakat sana itu masalah banjir, kemudian kepemilikan tanah yang tidak jelas. Dalam masalah banjir ini itu saya mendengar daripada petunjuk daripada mantan wali kota itu, bahwa itu memang daerah Sukamulya ini sudah melebar, masyarakat sudah banyak, sehingga penampungan air itu terhendak, sehingga jadi banjir. Nah, untuk itulah diperlukan kolam retensi. Nah, kolam retensi ini artinya masyarakat dan pemerintah Kota Palembang nantinya itu membuat detail kolam retensi, sehingga kegiatan itu nantinya masyarakat Palembang ini Sri Mulia itu terbebas daripada banjir. Nah, kemudian juga banyak sekali kegiatan masalah-masalah pertanahan itu bisa diselesaikannya nanti dengan Kota Palembang, nanti dilanjutkan dengan pihak gubernur. Baik, sahabat penonton, nah itulah wawancara kami ya dengan tokoh masyarakat yang berada di sekitar daripada Kecamatan Sematang Borang, khususnya di Jalan Padat Karya, daerah Sekojo ya. Perlu adanya tanggapan-tanggapan daerah ini dulunya tidak pernah banjir, sekarang banjir.
dan akan ditanggulangi apabila Gubernur Sumatera Selatan nanti adalah Edi Santana. Demikianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulika Husni Barati Allah inna tasbalikum dina anfusa ahna awla al-qurat afaitana awja'na fika nafika syadkan ilajin madi wajabin ani din wadi ain wadi bayi sayyidin nakalat kulli syai'in qadir Allahumma jaminna bil afiyah wasal fikra wa'zabajimatin nadamati innaka sami'ul du'a Allahumma firnana wa liwalidina wa awladina ولمساهم إخواني في الدين أحبابنا أقبلنا أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والسلام يا رب العالمين وارزقنا ونحن ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وباب النعمة وباب الرزق وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal ya karim. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan saya mohon undur diri apabila ada kata-kata yang atau nama gelar yang tidak patut saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kolam airnya kaca rahmat yang pendia caranya kasar menjaga nyalikan jangan dia